hadir hari ini. Kami ada perpanjangan umur, kami ada kesehatan, ada kekuatan. Kami percaya ini semua karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa, yang perlu kami syukuri hari lepas hari. Dan kami yakin ketika kami bersekutu dengan Tuhan, terlalu banyak masalah yang kami hadapi, banyak badai yang menerpa hidup kami. Tapi kami percaya di tempat ini kami akan melihat orang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Kami akan melihat yang sedih dihiburkan oleh Tuhan, yang kecewa dijamah oleh Tuhan, sehingga terjadi pemulihan yang luar biasa di tempat ini. Segala pekerjaan kuasa kegelapan hancurkan, patahkan dalam nama Yesus. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semuanya. Kami siap belajar akan kebenaran firman-Mu dengan hati yang penuh syukur. Haleluya, amin. Ya Tuhan, silakan duduk. Shalom semuanya. Apa kabarnya? Senang bisa jumpa kembali dengan Bapak Ibu. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala yang memberikan kepercayaan ini kepada saya. Tuhan memberkati. Nah saudara, kira-kira kalau saudara lagi sakit nih ya, saudara pasti ke dokter kan? Ya. Dan kalau seandainya saudara sudah berada di ruangan dokter, tiba-tiba dokter bertanya, maukah engkau sembuh? Kira-kira pertanyaan ini aneh apa enggak? Aneh ya, karena apa? Tujuan saudara ke ruangan dokter, tujuan saudara untuk ke rumah sakit pasti ingin mengalami kesembuhan dari Tuhan. Ya, kesembuhan melalui tangan dokter juga ya, karena tangan dokter juga dipakai Tuhan ya. Tapi kali ini coba perhatikan, kalau ada dokter yang bertanya maukah engkau sembuh, ini aneh ya. Nah inilah yang terjadi di dalam firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan di pagi hari ini atau siang hari ini. Mari kita baca sama-sama dulu dalam Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita akan baca secara bergantian tetapi tidak balapan, amin ya. Haleluya. Saya baca duluan baru saudara. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Silakan. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Amin. Ada yang suara 1, suara 2, suara 3. Ayat 5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Sama-sama. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Puji Tuhan. Saudara, ini satu peristiwa yang luar biasa. Karena bayangkan 38 tahun orang ini mengalami sakit. Hanya sekejap dengan hadirnya Tuhan, 38 tahun hanya bisa dirubah dengan sepersekian menit dan detik. Karena ada Tuhan Yesus yang hadir pada saat itu menolong orang yang lumpuh ini. Saudara, saya melihat bahwa kenapa ya? Pada waktu itu kan banyak orang sakit ya. Banyak yang buta, yang lumpuh, yang timpang. Pokoknya semua yang ada di serambi itu semua berpenyakit kan. Makanya tempat itu dinamakan Bethesda, atau dalam bahasa Ibrani dia menggunakan kata Bethesda yang artinya tempat kemurahan. Ya, berarti kalau Anda datang di situ Anda akan mengalami kemurahan Tuhan yang luar biasa. Dan coba bayangkan kenapa 38 tahun orang ini tidak pernah alami kesembuhan dari Tuhan, sementara orang lain disembuhkan dia tidak. Sementara orang mengalami keajaiban Tuhan, ini orang lumpuh tidak. Padahal mereka di dalam kawasan yang luar biasa, di mana
saat dia loncat saja ke kolam itu pasti terjadi kesembuhan. Amin. Begitulah yang saat ini kita alami, bahwa banyak kali kita hanya jadi orang Kristen serambi, orang percaya tapi cuma diserambi. Kenapa? Hanya melihat orang lain disembuhkan, dipulihkan, Anda sendiri tidak dipulihkan. Sama-sama kita memuji Tuhan, sama-sama kita menyembah Tuhan, sorak-sorak sampai pemimpin pujian loncat-loncat. Saya merasakan hadirat Tuhan ada di sini, tapi belum tentu dari semua kita yang hadir, dari 5.000 orang yang hadir pada siang hari ini, saudara, ya, belum tentu semua akan mengalami yang namanya ada urapan Tuhan di dalam hatinya. Kenapa? Banyak yang konseling sama saya gini, "Bu, saya pindah gereja." Kenapa? Di situ nggak ada urapan. Pemimpin pujiannya nggak ada urapan, pemain musiknya nggak ada urapan. Saya mau katakan, jangan salahkan orang yang bilang nggak ada urapan, gereja nggak ada urapan, karena andanya yang error.com. Amin. Anda datang di tempat ini bukan cari Tuhan, tetapi nengok sana, nengok sini. Akhirnya apa? Orang lain mengalami mujizat Tuhan, orang lain mengalami sentuhan urapan dari Tuhan. Anda sendiri enggak. Karena apa? Lihat sana, lihat sini. Wah, lihat baju yang sana bagus, burungan sebelah sana juga cetak bahana. Itu ajaib, saudara ya. Akhirnya apa, saudara? Anda pulang dengan kekosongan. Yang terjadi apa? Pulang mangkel karena membandingkan diri dengan orang lain. Coba kita melihat fasilitas yang kita gunakan sama loh. Jadi jangan pernah Anda mengatakan gereja ini tanpa urapan, yang pimpin pujian tanpa urapan. Andanya yang perlu periksa diri di hadapan Tuhan. Gak usah periksa dokter, periksa diri saja. Karena saya melihat orang ini bukan cuma sakit secara fisik, tapi jiwanya yang sakit. Amin. Dan kalau orang sakit jiwa susah disembuhkan loh, saudara. Walaupun Anda mau pakai psikiater, psikolog, kalau Anda sendiri tidak mau ada andil untuk berubah, saudara, nggak mungkin, saudara. Apalagi Anda mau undang pendeta yang punya pengurapan, nubuatan, penglihatan, waduh, haleluya. Semua diundang. Mau tumpang tangan 100 kali, kalau hidupmu tidak berubah, karaktermu tidak berubah, hatimu ini tidak buka untuk Tuhan, nggak mungkin bakalan saudara mengalami mujizat kesembuhan. Makanya sampai tua-tua bukannya tambah memberikan wejangan iman, memberikan wejangan kepada yang lain, malah tua-tua tambah error. Haleluya. Ya, tua-tua geladi, amin. Bukan tambah memberikan damai sejahtera, dia jadi perusuh. Haleluya. Makanya kalau engkau sekarang ini dipercayakan Tuhan dalam pelayanan, engkau hadir di tempat ini, pada saat Anda masuk di ruangan ini, minta Tuhan, saya mau ada urapan Tuhan terjadi untuk saya. Saya mau, saya pulang, saya melihat sakit hati saya terobati karena ada urapan Tuhan di dalam apa yang saya nyanyikan. Karena setiap pujian yang saudara sampaikan itu kan adalah ungkapan perasaan saudara. Kalau mana Yesus gunung batuku, saudara aminkan, Tuhan, engkau gunung batuku. Walaupun kepalaku kayak batu, hatiku batu, tetapi saya percaya jika Tuhan gunung batu, Tuhan pasti akan menghancurkan saya, dan saya akan menjadi pribadi seperti yang Tuhan mau. Amin. Amin. Ya, makanya hari ini saudara, gunakan fasilitas yang Tuhan berikan. Anggaplah kita sekarang ini sudah diserambi semua, siap-siap menanti goncangan itu datang. Amin. Ya, siap-siap akan melihat malaikat akan turun, sehingga apapun penyakitmu akan disembuhkan oleh Tuhan. Ya, penyakit kan banyak, saudara, bukan cuma timpang, buta, tuli dan sebagainya. Paling santer sekarang ini adalah penyakit penghasut. Amin. Ya, penyakit apa? Menggosip. Penyakit apa lagi? Suka banding-bandingkan diri dengan orang lain. Itu yang perlu saudara bereskan dalam hidup saya dan saudara. Karena apa? Kadangkala hidup kita hanya melihat orang, menghakimi orang, menjelekkan orang. Waduh, tiap hari tidak ada kata selain apa? Wah, menceritakan orang lain. Wah, begini dan begitu. Saya mau katakan, jangan terlalu kepo dengan kehidupan orang lain. Ya, karena Yesus sendiri berkata kepada Petrus, waktu Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana kehidupan masa depan Yohanes? Apa yang Yesus bilang? Kamu itu, ya, gembalakan saja domba-dombamu, ojo kepo. Haleluya. Ya, biarlah urusan orang lain itu menjadi urusanmu, bukan urusanmu. Kamu itu sudah diampuni. Kamu itu sudah menyangkal aku 3 kali, tapi aku ampuni. Sekarang aku berikan tugas kepadamu, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi tidak usah urus orang lain, tidak usah terlalu kepo. Lebih kepo lagi ada yang namanya, yang lebih naik tingkat dari kepo itu adalah namanya FOMO. Haleluya. FOMO itu bukan FOMO ya, haleluya. FOMO artinya dikit-dikit lihat 100 orang, dikit-dikit melihat, waduh, ada apa ya dengan ini? Waduh,
Waduh, haleluya. Hidupnya hanya tergantung dengan HP, jaringan sosial. Ajaib saudara. Ya. Rasanya kalau tidak mendengar berita orang lain, ada yang kurang dalam hidupnya. Saya bilang HP ini penting saudara. Tetapi jangan sampai HP ini mendatangkan dosa dalam hidup saudara. Ini HP kecil. Tetapi kalau Anda salah pergunakan bisa mendatangkan dosa. Saya melihat pagi-pagi loh saudara, orang-orang lebih sibuk pegang HP daripada pegang Alkitab, baca firman. Ya, yang dia lihat status orang, jejaring sosial. Yang dia lihat, waduh, saya akan kalah berita nih. Wah, ini baju lagi viral loh, lagi viral di sosial media. Aduh, aku kalau nggak beli piye, nanti orang menganggap saya ini terlalu miskin. Sudah muka pas-pasan miskin lagi itu, haleluya. Ya, saya harus tampil beda. Saya harus bergaya lebih indah supaya dilihat orang, dihargai orang. Aduh, ajaib saudara ya. Yang begini-begini ini yang akhirnya merusak hubunganmu dengan Tuhan. Ya. Ada orang mengatakan begini, enggak kok Bu, saya sekarang enggak terlalu pusing dengan berita-berita orang lain. Iya memang, tapi ada satu kelemahanmu. Setiap kali bangun pagi yang Anda buka Shopee, Lazada, Tokopedia, paket. Aduh, haleluya. Adakah yang begini di sini? Bertobat keburu Tuhan datang. Dia sih nggak melihat status orang, tapi aduh, haleluya, Shopee, nggak berhenti. Para suami pasti kepahitan deh kalau begini. Dan para suami mengatakan bukan perpisahan yang ku tangisi, tapi pengeluaran. Amin. Ya, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau mau Anda mengalami kesembuhan, bersihkan dulu hatimu. Amin. Kalau Anda ini bersih hati, maka Anda akan melihat hidupmu pasti berbeda. Aku akan lihat visi dari Tuhan itu luar biasa. Aku akan lihat berfokus kepada apa yang menjadi rencana Tuhan atasmu. Makanya saudara, saya bilang, kalau orang punya visi dalam kehidupan, maka dia akan melakukan hal-hal yang besar dalam hidup ini. Makanya saudara, kalau kepingin jadi orang besar, bergaulah dengan orang besar. Kalau ingin jadi orang yang luar biasa, bergaulah dengan orang luar biasa. Kalau ingin jadi orang hebat, bergaulah dengan orang hebat. Amin. Ya, tetapi Tuhan bilang, dengan siapa engkau duduk itu menentukan nilaimu. Kalau engkau duduk dalam kumpulan pencemooh bahaya, engkau pasti akan tercemar. Amin. Jadi hati-hati. Kalau engkau mendapati orang suka menggosip, suka menghasut, lebih baik Anda menghindar. Karena ini orang-orang yang toksik, ini orang-orang bahaya. Ya. Makanya Tuhan bilang, jangan pernah duduk dalam kumpulan pencemooh. Anda duduk kongko-kongko saudara ya, dengan orang yang salah Anda bisa bermasalah. Amin. Amin saudara. Dan jangan berpikir bahwa di gereja nggak ada kumpulan pencemooh. Banyak saudara ya. Justru di gereja kita melihat, waduh, waktu di ibadah amin, wah Tuhan luar biasa. Tapi setelah selesai gereja, kumpulan pencemooh banyak. Haleluya. Tapi saya percaya di sini nggak ada, amin. Tapi di mana-mana ada, bro. Haleluya. Ya. Jadi hari ini saudara pastikan, kalau Anda ingin maju, ambil tindakan positif, ya. Ambil inisiatif ya di dalam hidup Anda, bahwa aku datang di sini, aku ingin terjadi satu perubahan besar di dalam diriku. Amin. Aku ingin memasuki tahun yang akan datang, walaupun Jokowi bilang gelap gulita, Ibu Sri Mulyani bilang, waduh, krisis global. Tapi kita aminkan firman Tuhan, walaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Tuhan beserta denganku. Dan ada firman Tuhan berkata, dari gelap terbitlah terang. Ya, jadi kita pasti yakin, walaupun di masa yang akan kita lewati itu adalah masa-masa yang tidak nyaman, tetapi saya percaya orang benar pasti dipelihara oleh Tuhan. Amin. Buktinya loh saudara, semasa kita berada dalam krisis corona berkepanjangan, bukankah saudara bisa melihat kanan kirimu? Iya, ada terjadi pertambahan. Iya, melebar ke kanan, ke kiri, ke depan, ajaib. Dan ada yang mengatakan, Bu, baju saya sesak semua. Padahal ini masa corona. Berarti saudara ini tetap dipelihara Tuhan kan? Amin. Boleh melihat di kanan kiri siapa yang paling tangguh di sini? Menurut sejarah Israel, yang tangguh-tangguh harus dipersembahkan kepada Tuhan loh. Siap-siap. Kira-kira yang di depan tadi ada yang tangguh? Ada. Yang paling jujur bicara adalah gembalanya. Benar nggak gembala?
tadi di depan Pak? Ada. Setelah keluar dari gereja ini, Bapak Gembala sudah menyediakan sepeda buat saudara. Amin. Ya. Kenapa doamu tidak dijawab? Ini loh 38 tahun. Apa orang 38 tahun menderita sakit tak putus asa? Putus asa loh saudara. Tapi harusnya dia belajar dari kenyataan. Loh kenapa kok orang buta bisa disembuhkan, orang yang lain bisa disembuhkan? Yang perlu saya lihat ya, kita belajar bersama-sama. Yang sakit kan bukan cuma dia. Kalau kita melihat yang paling parah sebenarnya siapa nih? Orang buta kan? Coba bayangkan dia gelap loh. Ya, tapi kenapa orang buta bisa disembuhkan, dia sendiri tidak? Coba saudara berpikir nih, kalau Anda jadi orang buta, Anda setiap hari cuma mendengar goncangan-goncangan, tetapi orang buta tidak tahu kira-kira melangkah beberapa baru sampai ke kolam. Ya, orang buta kan main tabrak aja, pokoknya dia loncat yang dia yakin bahwa di depan ada kolam, digoncang-goncangkan maka terjadi kesembuhan. Bayangkan kalau orang buta, saudara, kalau dia salah loncat apa nggak patah kaki? Betul? Ya. Bukannya tambah masalah, malah lebih bermasalah, saudara ya. Nah, tapi saya melihat setiap kerinduan kita di hadapan Tuhan, Tuhan berkati kalau kita punya niat dan inisiatif, amin. Yang sebenarnya orang lumpuh ini juga boleh dong. Saudara kan pernah punya bayi, seperti saya kan pernah jaga bayi, 3 bayi ya. Saya melihat waktu anak 5 bulan, kasur saya di situ, dia bisa gelundung-gelundung loh saudara. Berarti orang si lumpuh ini juga bisa gelundung-gelundung kan? Walaupun dia tidak bisa jalan, tapi bisa gelundung, amin. Walaupun anak gemuk, ya tadi di sini ada sempat gemuk saya lihat. Tetapi kalau gelundung juga bisa kok masuk kolam, betul? Coba praktek ya yang paling depan lah. Ya, kalau nggak bisa jalan, coba rebahkan badanmu dan gelundung-gelundung, pasti sampai ke kolam, amin. Cuma orang ini kan tidak ada inisiatif kan. Tapi satu yang saya tarik pelajaran di sini adalah kolam dari depan. Seandainya saudara semua ini kita cemplung nih sama-sama nih. Tapi saudara lihat waktu sudah cemplung, nggak langsung terjadi mujizat kan? Ya dong. Bayangkan kalau saudara ini kena virus corona terus cemplung di air begitu, saudara apa nggak gemetar? Anda mungkin lagi sakit telinga, sakit tenggorokan, banyak sekali sakit penyakit kan? Tiba-tiba di situ dengan goncangan yang begitu berat, apa saudara nggak tambah sakit? Apa saudara nggak vertigo, diputar-putar, digoncang-goncang? Ya, tetapi kita melihat bahwa untuk bisa melihat kemuliaan Tuhan, untuk bisa melihat mujizat Tuhan, siap digoncangkan oleh Tuhan, amin. Yang siap digoncangkan sama Tuhan coba angkat kaki. Ya, yang siap digoncangkan oleh Tuhan coba angkat tangan. Kalau Anda siap digoncangkan oleh Tuhan, siap-siap malaikat turun dan siap memberkati saya dan saudara. Ya, jadi jangan berpikir untuk mengikuti jalan Tuhan enak-enak saja. Harus siap disakiti, saudara. Harus siap dihakimi, harus siap digosipkan, harus siap dihancurkan, harus siap direndahkan, disalahkan. Tapi untuk kepentingan Tuhan mendidik saya harus terima dan saya akan melihat sebentar lagi saya akan disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Saya yakin loh saudara, doa kita nggak lalu dengan percuma. Doa orang benar besar kuasanya. Amin. Jadi siapapun yang saat ini bergumul tentang jodoh anaknya, siapapun yang bergumul tentang jodoh, Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Amin. Amin. Sorry ya, saya cuma bilang yang belum dapat jodoh. Kenapa Bapak bilang amin? Kenapa ibu-ibu janda bilang amin? Haleluya, nggak usah berlagu saudara ya. Kalau sudah umur 60 tahun ke atas lebih baik cari Tuhan daripada cari jodoh. Amin. Amin. Haleluya. Karena ada satu peristiwa saya sudah pernah cerita kepada saudara. 3 ibu janda datang kepada saya. 2 ibu janda sudah selesai. Tiba-tiba ibu janda berikutnya bilang gini, Bu, tolong dong Bu, terawang aku dong Bu. Hah? Saya nggak bisa terawang loh, saya bukan Mama Loren. Kalau doa iya, tapi kalau terawang nggak bisa. Saya bilang, apa sih masalahnya? Iya Bu, saya sulit menentukan pilihan. Sulit menentukan pilihan maksudnya apa? Saya lo ditaksir sama 3 cowok. Aduh haleluya, 69 tahun ditaksir sama 3 cowok. Bayangkan saudara dari mana, doanya manjur banget loh. Ini saya nggak tahu doa apa pelet. Haleluya. Ya, saudara, saya sampai
Aneh ya, sampai itu saya sebagai hamba Tuhan jadi kepo. Saya bilang, Bu, Ibu kenal 3 laki-laki ini dari mana? Dari Facebook, Bu. Haleluya. Jadi hati-hati oma-oma yang pegang Facebook ya, yang pegang HP selalu lihat Facebook. Jangan-jangan bukan lihat Facebook, lihat jodoh. Haleluya. Jangan-jangan Ibu Janda bilang, puji Tuhan, saya masih tetap yakin ada Boaz di akhir zaman. Haleluya. Boaz dulu sama Boaz sekarang beda loh saudara. Haleluya. Jadi jangan berharap Boaz dulu dan Boaz sekarang, wah, akan tampil is the best. Beda saudara. Haleluya. Boaz yang sekarang bermasalah. Haleluya. Ya. Nah, yang saya heran saudara, saking saya kepo, saya lihat dong, dia kan kenal orang-orang ini dari Facebook. Saya buka Facebook saudara, saya lihat umur memang 69 tahun, tetapi foto yang dia munculkan di Facebook itu waktu dia berumur 25 tahun. Wah, hebat ya, ini kenakalan oma-oma akhir zaman. Haleluya. Saudara, tapi yang sangat mengherankan ya, wah hebat nih. Coba pemain musik ke depan, main keyboard ya. Nah, waktu 1 bulan kemudian saya diundang loh. Dia undang untuk hadir dalam sebuah pesta. Ternyata oma ini menikah loh, menikah sama marinir. Waduh. Dan menikahnya itu di Kupang tuh. Aduh saudara, waktu saya melihat naik di panggung saudara, saya terkagum-kagum karena apa? Waduh, marinir ya. Waduh, gayanya waktu tampil saudara. Waduh, berdirinya, berjalannya tegak sambil nyanyi. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti janji-janji-Mu Tuhan. Aduh, indahnya saudara. Pokoknya saudara, saya lihat di panggung, aduh dua-dua bisa lagu ya. Haleluya. Sambil dengan tegak melangkah dengan kepastian saudara. Tetapi saudara, 1 atau 2 bulan kemudian yang tadinya saya lihat jalan tegak, saudara, kali ini berbeda, enggak tegak lagi. Saya melihat sang marinir sudah jalannya begini. Aduh, sudah kayak menari saudara. Haleluya. Ternyata sudah stroke. Haleluya. Makanya para janda dari sini yang sudah 60 tahun ke atas, jangan cari jodoh, cari Tuhan saja. Ya, dan marinir ini punya gaji 2,5 juta ya, karena pensiun. Terus istrinya bilang, aduh Bu, gaji cuma 2,5 juta, mau hidup apa? Saya bilang, dia itu cuma bayar babysitter. Haleluya. Dan babysitternya ya ibu. Haleluya. Dan cukup bayar pampers Bu. Oh, itu penderita loh. Haleluya. Ya, jadi hari ini saudara, lebih baik fokuskan pikiranmu hanya kepada Tuhan. Ya, jangan cari gara-gara, jangan cari masalah. Ya, lebih baik Anda cari pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Amin. Ya, jadi saudara, hari ini saya rindu supaya kita mengalami Tuhan. Jangan hanya dengar kesaksian dari orang lain, tetapi nantikan karya Tuhan bekerja dalam hidup saya dan saudara. Saudara, saya tahu hari-hari ini berat, hari-hari ini luar biasa. Tetapi mari jaga hatimu dalam segala kewaspadaan. Biarlah pikiranmu selalu tertuju kepada Tuhan, bukan tertuju kepada masalah orang. Karena kita melihat orang buta ini, waktu Tuhan menghampiri dia dan Tuhan katakan, maukah kau sembuh? Ingat loh, firman Tuhan bilang, ia tahu ya, bahwa orang ini butuh kesembuhan. Makanya dia datang menghampiri. Dan dia katakan, maukah kau sembuh? Orang ini bilang, aku mau sembuh. Tetapi ada pakai tapi nih. Ya, dia bilang apa? Aku kepingin sembuh tetapi tidak ada orang yang menolong aku. Aku pengen sembuh tapi tidak ada yang bopok aku. Aku pengen sembuh tetapi. Saudara, inilah yang membuat kita tidak bisa melihat Tuhan karena terlalu banyak alasan. Amin. Amin. Ya, orang malas kan kelebihannya memang memberi kan ya. Memberi alasan segudang. Ya. Jangan pernah berharap kepada manusia saudara, karena firman sudah berkata, terkutuklah orang-orang yang mengandalkan manusia, tapi berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi saudara, jangan berharap. Kalau seandainya semua kita ini kena krisis, kita mau berharap kepada siapa saudara? Ya, kita mau bilang tolong dong saya loh. Yang dimintain tolong bilang aku juga kena corona, aku juga kena imbas. Jadi saudara, untuk masa ini mari berjuang.
berjuang. Ya, yakin bahwa kalau kita disertai Tuhan, apa yang tidak mungkin itu yang dikerjakan oleh Tuhan. Makanya mata kita jangan selalu tertuju kepada kolam, mata kita jangan tertuju kepada masalah, tetapi ketika Tuhan hadir, Tuhan mengalihkan pandangan orang ini. Lihat aku, ya, karena sekejap penyakitmu bisa disembuhkan karena ada Tuhan yang selalu mendampingi saudara. Saya waktu lalu lihat bagaimana proses pembuatan perak. Kalau emas sih sudah sering ya, tapi untuk perak saya lihat ternyata untuk pembuatan perak juga hampir sama dengan emas ya. Dia harus dibakar sedemikian panas supaya menghasilkan perak yang murni. Tetapi saudara, untuk bisa menghasilkan perak ternyata saudara itu harus diputar-putar dan peraknya itu harus berada di tengah saudara. Karena supaya menghasilkan perak yang murni kan, jadi harus diputar-putar oleh sang pengrajin. Dan sang pengrajin ini tidak bisa meninggalkan tempat, dia harus awasi supaya apa? Perak ini gak pecah. Saya mikir nih, kadang-kadang kita diputar-putar Tuhan sampai vertigo kan, ya. Tetapi bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Yang putar ya Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah menjauh dari putaran itu saudara. Dia selalu melihat kita secara aktif. Dan dia tidak mau kita hancur dan rapuh. Dia tidak mau kita pecah. Dia mau supaya kita menghasilkan sesuatu yang murni. Kenapa mesti diputar-putar? Kenapa mesti ada api yang panas? Supaya kita dijauhkan dari segala kotoran, dijauhkan dari segala debu, dijauhkan dari segala batu, dijauhkan dari pasir. Ya, saudara tangkap tidak bahwa kadang-kala Tuhan murnikan kita supaya kita jadi bersih, tidak ada debu, tidak ada kotoran, ya, tidak ada batu. Ya, kalau mungkin bahasa orang Jawa bilang dasmu atos, ya, itu batu kan? Itu yang harus disingkirkan di dalam kepala kita. Ada yang kepalanya ada batu? Oh enggak, Bu Pendeta, saya punya kepala nggak ada batu, ada kutu. Haleluya. Dan itu juga yang salah satu yang mesti matikan. Yang kepalanya batu dan ada kutu lagi, oh itu lebih lagi yang akan diputar oleh Tuhan. Makanya Tuhan hanya mau memproses setiap kehidupan yang selalu bersedia untuk selalu berkata, Tuhan mainkan saja prosesmu dalam hidupku. Karena aku ini adalah bejana, aku adalah penjunai. Tuhan membuat apa aku siap. Yang penting menghasilkan bejana yang indah, supaya aku ini bisa laku. Ya, karena kalau bejana yang indah bisa laku keras kan ya. Tapi kalau nenek-nenek sudah 69 tahun, saya bilang ini bukan mujizat tapi musibah. Haleluya. Ya. Biarkan hidupmu itu berdampak luar biasa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya yakin bahwa proses yang sekarang ini Tuhan izinkan membuat saudara ini spesial di mata Tuhan. Ya. Saya yakin bahwa Tuhan sedang proses kita. Memang gak gampang saudara. Banyak pengusaha-pengusaha yang saya layani lagi nangis jerit. Karena apa? Kelihatan casing hebat luar biasa. Tetapi saudara, makan aja setengah mati. Bayar karyawan sekian ratus orang, gak bisa bayar. Mau tidur aja saudara, gak bisa tidur nyenyak. Makanya bersyukur hari ini kalau engkau masih bisa tidur, itu anugerah Tuhan. Masih bisa ngorok, ya itu anugerah Tuhan. Masih bisa mimpi-mimpi indah, itu anugerah Tuhan. Jangan tiap malam engkau mimpi horor-horor, setan-setan, aduh haleluya. Biarlah ketika engkau mau tidur, ngomong sama Tuhan, Tuhan biarkan aku mimpi indah. Dan kalau aku tidur malam ini, jangan sampai tidur selama-lamanya, haleluya. Biarkan aku dibangunkan besok pagi dengan kekuatan yang baru, amin. Saya baca tentang psikolog saudara ya. Ternyata saudara kadang-kadang tubuh kita capek lelah. Ini pikiran tahu sekali menghibur tubuh kita, sehingga ada kalanya kita mimpi jadi orang kaya kan. Waktu kita mimpi tinggal di istana yang mewah, wah cuma mimpi aja senang loh saudara. Itulah cara otak menghibur tubuh. Bangun-bangun saudara ada di bawah tempat tidur, haleluya. Bukan di istana tapi di bawah kolong, haleluya. Tapi setidaknya saudara mimpi indah itu sudah menghibur hati kita walaupun tidak pada kenyataan, amin. Amin saudara. Tapi saya percaya satu hari kelak akan ada hari senang buat saya dan saudara. Satu hari kelak saudara akan melihat, memang hari ini aku digoncang-goncangkan, dimurnikan. Aduh sakit Tuhan.
nggak nyaman Tuhan, nggak apa-apa. Satu hari kelak engkau akan melihat Tuhan benar-benar akan angkat engkau dalam kemuliaan. Tuhan akan memperlihatkan kepadamu bahwa dulu engkau digoncang, tapi hari ini engkau ada di istana, ya. Seperti Yusuf yang tadinya di dalam sumur, ternyata saudara, Tuhan giring dia dengan begitu banyak peristiwa sampai pada akhirnya semua peristiwa itulah menjadi kereta bagi dia untuk membawa dia pergi ke istana raja. Bukankah Tuhan itu ajaib? Ya, bukankah Tuhan luar biasa? Jadi hari ini kalau engkau lagi di proses Tuhan, lihat Tuhan saja. Jangan lihat kolam itu, lihat kolam sakit saudara. Tapi ketika engkau lihat Tuhan, di balik kesengsaraan ada mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan bagi saya dan bagi saudara juga. Amin. Yang rindu diberkati Tuhan coba angkat tangan. Ya. Yang rindu mengalami kesembuhan dari Tuhan angkat tangan. Saudara nggak mudah loh kalau kita dalam posisi sakit. Buat saya merasakan waktu hari Sabtu barusan. Ya. Saya ada pelayanan di beberapa tempat. Yang terakhir saudara itu di Grand Family. Saya dikasih bakso cilok. Aduh. Saking enaknya saya makan 15 biji. Dan tidak ada lagi makanan lain. Padahal makanan itu banyak karena ulang tahun. Tapi saya punya mata cuma tertuju kepada cilok. Karena promosi mereka mengatakan, Bu, berjam-jam kita ini antri untuk cilok ini. Ibu rasa dia punya kacang enak sekali, saus kacang. Waduh saudara, saya makan ditambah saus-sausnya saudara, gue enak. Rasanya saya lupa mertua waktu itu saudara. Waktu pulang saudara sudah jam 10 malam, saya lagi nyetir. Tiba-tiba saya ngomong sama Ibu Ruth, kok perut saya kok mulus ya? Waduh saudara, sampai di rumah hampir 20 kali saya pergi ke toilet dan 2 kali pingsan gak sadarkan diri. Aduh ajaib saudara. Sampai saya itu ya, untung ada anak saya 1:30 pagi, dia pas naik tangga, saya baru mau pergi ke toilet saudara, tiba-tiba gelap saudara. Saya sudah gak tahu diri, ya. Anak saya angkat. Waduh pokoknya sampai 2 kali loh saudara. Terus jam 5 pagi saya bilang, ya Tuhan, ini hari Minggu, saya ada 4 kali khotbah. Gimana loh Tuhan kalau saya mau cancel pelayanan? Aduh kayaknya gak enak loh saudara. Dan juga pendetanya pasti kaget kalau jam hari itu 4 kali khotbah terus saya cancel, gimana loh saudara. Akhirnya jam 5 pagi saya bangun, saya mandi air hangat saudara. Saya sudah rapi jam 6 siap berangkat. Anak saya bilang, Mami mau kemana? Mau pelayanan. Mami dari tadi malam siapa yang angkat Mami? Siapa yang bersihkan Mami? Kok Mami mau berangkat sekarang? Saya bilang sama anak saya, Mami pasti diberikan kekuatan ekstra. Nggak enak loh membatalkan pelayanan itu. Sudah, Mami pasti kuat. Mami akan alami mujizat kesembuhan dari Tuhan. Ya sudah Bapak Ano, pokoknya Devin mau supaya Mami sembuh. Tapi kalau ada apa-apa telepon ya, bilang gitu. Untung ada keponakan saya yang nyetir, saudara. Saudara tahu waktu saya sampai di tempat ibadah, lemes saudara. Rasanya waktu mau melangkah saudara ya, rasanya pening banget. Sampai di gereja, mules saudara ya, sebelum ibadah. Wah, saya sudah ke toilet. Setelah itu mau khotbah, puji Tuhan. Selama khotbah tidak terjadi apa-apa. Turun mimbar, mules lagi saudara. Aduh haleluya. Akhirnya setelah amin ibadah, saya ngomong sama gembalanya, Pak Gembala, maaf ya, untuk ibadah kedua nanti saya datang lagi, saya mau tidur di mobil. Oh iya Bu, yang kuat ya Bu ya. Oke. Begitu lagi ibadah kedua, baru mau sampai di lantai 5 saudara, ngurus lagi sebelum ibadah. Tapi herannya waktu khotbah tidak terjadi apa-apa. Turun mimbar ngurus lagi. Begitu 4 kali saudara. Haleluya. Dan saya melihat Tuhan itu terlalu amat baik saudara. Sampai di rumah saudara, saya geblak lagi. Hampir dibawa ke rumah sakit. Aduh ajaib. Tetapi ini kuasa Tuhan itu dahsyat. Saya juga mikir-mikir, saya bawa di rumah sakit, corona lagi meningkat nih. Bisa-bisa saya dicap corona lagi, haleluya. Akhirnya saya bilang sama seisi rumah, gini Mami sudah telepon dokter kasih resep. Ternyata waktu di apotek juga mereka bilang, gak bisa kalau tanpa resep resmi, gak bisa pakai WA. Tapi saya dikasih hikmat, tolong bilang aja, pengganti obat itu tanpa resep gimana? Akhirnya saya dikasih 2 tablet yang harusnya setengah jam lagi saya diantar ke rumah sakit loh. Apa yang terjadi? Dikasih itu resep. Saya bilang sama mereka,
Tunggu 1 jam lagi, mau lihat ada reaksi apa enggak. Karena saya punya perut itu seperti diremas-remas, dan setiap 3 menit sekali kegulung-gulung saya, saudara. Tapi mujizat terjadi, saudara. 1 jam setelah saya minum itu, sembuh total. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Ternyata kalau kita nungging-nungging berdoa sama Tuhan, selalu ada mujizat. Saking sakitnya saudara, sampai nungging-nungging, saudara. Ya. Tapi saya melihat ketika kita berseru kepada Tuhan, puji Tuhan, lu gak jadi ke rumah sakit, ya, saya bisa alami kesembuhan. Makanya saudara, kalau saya bisa alami kesembuhan, mari sama-sama cemplung yuk di kolam. Haleluya. Sama-sama digoncangkan, ya, dimurnikan. Besi menajamkan besi, pendeta menajamkan pendeta, jemaat menajamkan majelis. Haleluya. Ya, tetapi jangan saudara sakit hati. Itu sebenarnya kita lagi diproses Tuhan, supaya mental kita makin diperkuat. Siapa lagi yang akan melatih mental saudara kalau bukan teman dekat? Siapa lagi yang akan menguji mental saudara kalau bukan lingkungan di sekitarmu? Tapi percaya, sebentar lagi ku kan terbang tinggi bagai raja wali. Amin. Di atas segala persoalan hidupku. Saya percaya engkau akan menjadi burung raja wali. Tepuk tangannya cuma setengah. Aduh, hai. Ya. Saya percaya engkau seperti burung raja wali. Kena masalah engkau tidak akan lari, tapi engkau akan hadapi pada itu. Biarkan burung-burung yang lain bergerombol sembunyi lari nungging, saudara. Tapi saya akan tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Dan justru di tengah badai kita akan melayang-layang, bisa menikmati hadirnya Tuhan. Satu hari kelak kita akan lihat bagaimana Tuhan akan membawa kita dalam kesenangan, dalam kepuasan, dalam kegembiraan, dan dalam kebahagiaan. Amin. Walaupun saya melihat muka-muka ini semuanya sudah muka-muka jatuh tempo, tapi percaya, ya, Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Amin. Ya. Kalau saudara sekarang ini panjang umur, bersyukur, ya. Saya juga bersyukur Tuhan belum panggil saya, walaupun kondisi sekarang ini saudara, saya menghadapi orang-orang corona, tidak tertular sampai hari ini, tidak mati sampai hari ini, bukan karena saya jago doa, tapi karena memang belum jadi saya punya rumah di surga, dan karena memang cicilanku masih banyak. Amin. Ya, siapa yang mau tanggung cicilan saya? Amin. Ya, terus saya punya anak 3 belum ada pasangan, saya ingin lihat putu, saudara, ya. Haleluya. Jadi belum waktunya saya ke surga. Amin. Tapi kalau sudah waktunya, biar Anda punya duit banyak, saudara, mau bayar, nggak ada, saudara, ya. Kalau sudah waktunya, tetap diambil, diangkat, ya. Jadi hari ini, kalau Tuhan belum angkat saudara, berikan yang terbaik buat Tuhan. Jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan, dikit-dikit kalkulator, dikit-dikit kalkulator. Saya mau katakan Anda kaya itu untuk jadi berkat. Amin. Ya, dan Anda miskin, kalau Anda miskin hari ini bukan cukil-cukil orang kaya, saudara, ya, bukan hakimi-hakimi orang kaya. Benahi diri kenapa miskin. Amin. Ya. Ada juga yang miskin rohani, ya, miskin harta juga ada. Tetapi saya percaya semua akan diubahkan, asalkan hati kita yang perlu diubahkan dulu oleh Tuhan. Amin. Yang suka menghakimi orang, yang suka menghujat, yang orang nado bilang Carlota.com. Ada yang tahu tentang Carlota.com? Itu di film Meksiko, saudara, ada yang membantu dikit-dikit gini. Waduh, haleluya. Saya percaya itu pertobatan yang harus ada di dalam kehidupan kita, supaya kita nggak urusan, maksudnya nggak kepo dengan urusan orang lain, tapi mari kita berfokus kepada Tuhan. Kalau kita berfokus sama Tuhan, semua akan dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Kira-kira yang kepingin dapat hadiah Natal, ya, di bulan Desember ini, coba angkat tangan. Semua? Haleluya. Ada yang nggak punya gigi di sini sambil haleluya. Tuhan memberkati. Tuhan tidak pernah gagal tepati janji. Amin. Haleluya. Yang saya pastikan, yang mau dapat hadiah ini loh ada, ya, boleh diambil, boleh Pak? Ya, kayaknya kosongan. Tapi berkat yang Tuhan sediakan kepada kita enggak kosongan, amin. Tapi sesuai dengan kebutuhan kita.
Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Yang sakit sudah disembuhkan, yang sakit hati sudah disembuhkan. Kita masuk pada bulan Desember, semua harus bersih. Ya, total harus bersih. Jangan lihat ke kanan, ke kiri, ke belakang. Selesaikan pertandinganmu dengan baik, dan selanjutnya biarlah bagian Tuhan yang akan mengerjakannya. Amin. Kemuliaan untuk Tuhan, kemenangan mulanya. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan nyanyikan suatu pujian. Saya sangat tertarik sekali dengan pemain drum kita hari ini. Aduh, dari tadi saya punya mata tertuju kepada dia. Haleluya. Aduh, paling cilik.